Matahari musim panas menyengat dengan garangnya, memantul dari aspal jalanan kota Yogyakarta yang ramai. Di dalam sebuah kamar kos yang berantakan penuh poster band dan tumpukan buku kripto, 3 bersaudara berkumpul. Binar duduk bersila di lantai, matanya tertutup, tenggelam dalam meditasinya yang biasa. Jaja asyik memeriksa daftar perlengkapan berkemah di laptopnya, sementara Albar, dengan semangat berapi-api, mondar-mandir sambil menunjukkan ponselnya. Gue dengar ada spot baru nih Pak. Namanya Hutan Larangan, di perbatasan Wonogiri, ucap Albar. Katanya masih perawan, belum banyak dijamah orang. Pemandangannya dijamin epik. Binar membuka satu matanya. Hutan Larangan? Namanya saja sudah tidak mendukung. Ada cerita apa di balik nama itu? Ah, itu cuma mitos orang kampung aja Nar, sanggah Albar dengan santai. Biasa, katanya angker, ada genderuwo penunggu. Itu cuma buat nakut-nakutin penebang liar dan pemburu. Kita kan cuma mau berkemah, nikmati alam. Aman. Jaja mengangkat muka dari layar laptop, wajahnya sedikit keruh. Tapi, gue baca-baca di forum, banyak juga yang bilang hutan itu memang ada penunggunya. Banyak cerita orang hilang atau jadi gila sepulang dari sana. Apa nggak sebaiknya kita cari tempat lain aja? Albar langsung mendekat dan menepuk punggung Jaja. Jea, jangan jadi orang pengecut dong. Itu kan cuma cerita. Masa kita, pemuda modern, masih percaya tahayul? Lagian, bukannya itu malah bikin penasaran, sensasi berkemah di hutan angker. Coba bayangin, duduk-duduk di tepi api unggun, cerita hantu seru. Binar akhirnya membuka kedua matanya. Dia memandangi kedua saudaranya. Di matanya, Albar adalah jiwa bebas yang haus petualangan, tetapi sering kali ceroboh. Sementara Jaja, si penurut, mudah sekali dipengaruhi dan diintimidasi oleh ketakutan-ketakutannya sendiri. Kalau kita memang mau ke sana, kita harus siap mental dan fisik, kata Binar dengan suara tenangnya yang khas. Bukan hanya soal perlengkapan, tapi juga sikap. Kita harus hormati alam dan apapun yang ada di sana, bukan malah cari masalah. Setuju banget, sahut Albar cepat, meski niatnya jelas berbeda. Baginya, cari masalah dalam bentuk sedikit sensasi adalah bagian dari petualangan. Gue janji bakal sopan. Cuma lihat-lihat aja, janji. Ucap Albar dengan nada semangat. Setelah sedikit debat, akhirnya diputuskan bahwa hutan larangan akan menjadi tujuan mereka. Perencanaan pun berlangsung selama seminggu. Jaja, dengan ketelitiannya, menyusun daftar perlengkapan lengkap, tenda, sleeping bag, kompor portable, obat-obatan P3K, senter ekstra, powerbank, hingga persediaan makanan dan air minum untuk 3 hari. Albar, di sisi lain, lebih fokus pada hiburan. Dialah yang membawa speaker Bluetooth portable, dek kartu, dan sebuah buku tua yang dia beli dari pasar Loak Berok. Buku itu berjudul Kitab Primbon Ritual Kuno, dan dia menyembunyikannya di dasar tasnya, berencana untuk menjadikannya kejutan dan bahan lelucon nanti di lokasi kemah. Binar mempersiapkan sesuatu yang berbeda.
Dia membawa beberapa batang dupa dan sebotol kecil minyak aromaterapi. Dalam diam, dia juga melatih konsentrasinya. Binar tahu dirinya berbeda. Sejak kecil, dia bisa merasakan keberadaan entitas lain. Bahkan, dia memiliki ikatan dengan sebuah hodam penjaga berbentuk harimau putih, warisan dari almarhum kakeknya yang seorang praktisi spiritual. Ikatan itu memberinya kekuatan, tetapi juga tanggung jawab besar. Dia berharap kekuatannya tidak perlu digunakan dalam perjalanan ini. Hari keberangkatan tiba. Pagi itu, langit cerah, seolah menyetujui petualangan mereka. Mereka menggunakan sebuah mobil sedan tua. Suasana ceria menyelimuti perjalanan. Jaja menyetir sambil menyanyikan lagu-lagu rock keras-keras. Albar ikut bersenandung sambil sesekali memandangi pemandangan hijau di luar jendela, dan Binar duduk di samping, menikmati perjalanan sembari sibuk dengan aplikasi Oninya. Saat melewati sebuah warung makan kecil di pinggir jalan menuju kaki hutan, seorang nenek tua menatap mereka dengan tajam. "Mau kemana, Nah?" tanya nenek itu, suaranya parau. "Berkemah di hutan larangan," jawab Albar dengan riang. Wajah nenek itu langsung berubah. "Jangan, Nak. Itu hutan bukan tempat bermain. Banyak makhluk halus yang tidak suka diganggu. Genderuwo sang penunggu, dia tidak suka dengan orang asing." Albar hanya tertawa. "Kita cuma mau berkemah, sebentar aja." Binar, yang mendengar percakapan itu, merasa ada sesuatu yang menggelitik di hatinya. Peringatan itu terlalu spesifik. Tapi dia memendamnya. Jaja, yang juga mendengar, mulai terlihat gugup lagi. "Albar, mungkin nenek itu benar," bisik Jaja. "Ah, sudahlah Jea. Nenek-nenek itu biasanya suka melebih-lebihkan," potong Albar, menghentikan kekhawatiran Jaja sebelum berkembang. Mobil terus melaju, meninggalkan permukiman penduduk. Jalanan mulai mengecil dan berbatu. Pepohonan semakin rapat, menyaring cahaya matahari menjadi remang-remang. Suasana mulai berubah. Keceriaan mereka sedikit meredam, digantikan oleh perasaan hikmat memasuki wilayah yang asing dan sunyi. Sampai di tepi hutan, mereka memarkir mobil. Dari sini, mereka harus berjalan kaki sekitar 1 jam ke lokasi kemah yang dituju. Mereka memanggul ransel masing-masing. Albar masih semangat, Binar waspada, dan Jaja mulai sering menengok ke belakang, seolah merasa ada yang mengawasi. Mereka melangkah masuk ke dalam rimba. Suara serangga dan burung memecah keheningan. Sinar matahari nyaris tidak bisa menembus kanopi daun yang lebat. Udara terasa lembab dan dingin. Mereka tenggelam dalam dunia hijau yang misterius, tanpa menyadari bahwa petualangan mereka yang sebenarnya, yang penuh dengan teror, baru saja dimulai. Peringatan sang nenek dan buku tua di tas Albar adalah 2 benang yang tak terelakkan, perlahan-lahan mulai menyatu menuju sebuah titik yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kabut senja mulai menyelimuti puncak pohon di hutan larangan, menciptakan siluet-siluet menyeramkan yang seakan menari-nari di tiup angin sore. Udara lembab dan dingin mulai merayap, menggantikan hawa panas yang sebelumnya menyengat. Di sebuah lahan kecil, 3 orang pemuda sedang sibuk mendirikan tenda. Binar, dengan wajah tenang dan mata yang tajam, memimpin pekerjaan dengan efisien. Albar di seberangnya,
Tak henti-hentinya berceloteh sambil sesekali melempar batu ke dalam kegelapan hutan. Dan Jaja terlihat gugup, matanya sering melirik ke setiap bayangan yang bergerak. Kata orang-orang kampung di bawah, hutan ini angker loh, celoteh Albar tiba-tiba memecah keheningan yang mulai mencekam. Katanya ada genderuwo yang suka ganggu orang yang berkemah. Albar, jangan omong begitu, protes Jaja, suaranya kesal. Nanti jadi malam-malam kita nggak bisa tidur. Binar hanya menghela napas, mengencangkan tali tenda. Sudah, jangan dicari-cari hantunya. Kita kesini untuk menikmati alam, bukan untuk digangguin makhluk halus. Tapi Albar tidak bisa diam. Semangat isengnya sudah terlanjur berkobar. Begitu malam tiba dan api unggun menyala, dia mengeluarkan sebuah buku tua dari tasnya. Buku itu dia dapat secara tidak sengaja dari seorang pedagang loak. Gue baca nih, katanya ini ritual manggil genderuwo, kata Albar dengan mata yang menyorot. Cuma untuk iseng-iseng. Coba-coba aja. Jangan Albar, ini berbahaya. Binar memperingatkan, nada suaranya tegas untuk pertama kalinya. Aura ketenangannya sedikit memudar, digantikan oleh kekhawatiran. Iya Bar, jangan deh, Jaja menambahkan, wajahnya pucat diterangi cahaya api. Ah, kalian pengecut banget sih, ejek Albar. Cuma main-main, nggak akan jadi apa-apa. Lagian, siapa sih yang percaya sama hal-hal ginian? Tanpa menunggu persetujuan mereka, Albar mulai membaca mantra-mantra dari buku itu dengan suara lantang. Suaranya menggema di keheningan hutan, seakan-akan diserap oleh kegelapan. Angin yang semula sepo-sepo tiba-tiba berubah menjadi kencang, membuat daun-daun berdesir dan api unggun menari-nari liar. Jaja langsung mendekat ke Binar, tubuhnya gemetar. Albar, hentikan, teriak Binar, bangkit berdiri. Tapi sudah terlambat. Suara Albar tercekik di tenggorokannya. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin, menusuk tulang. Bau anyir dan tanah basat menyergap indera mereka. Dari kegelapan di balik pepohonan, sebuah sosok raksasa mulai membentuk. Sosok itu tingginya hampir 3 meter, dengan tubuh berbulu lebat dan mata merah menyala seperti bara. Wajahnya buruk dan penuh dengan tonjolan aneh. Itu adalah genderuwo. Siapa yang memanggilku? Suaranya menggelegar, dalam dan penuh ancaman, seakan keluar dari dalam bumi. Jaja berteriak ketakutan dan bersembunyi di belakang Binar. Albar yang tadinya sompral, kini terdiam membeku, wajahnya pucat. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Rasa sesal sudah mulai menghantuinya. Binar, meski jantungnya berdebar kencang, berusaha tetap tenang. Dia melangkah maju, melindungi kedua saudaranya. Kami tidak bermaksud mengganggu. Ini hanya kesalahan. Genderuwo itu tertawa terbahak-bahak, suaranya seperti batu beradu. Kesalahan? Kalian membangunkanku dari tidurku. Sekarang, kalian akan menjadi mainanku. Sosok jahat itu mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat melemparkan Albar ke pohon. Albar berteriak kesakitan sedangkan Jaja histeris. Binar merasakan sesuatu yang hangat dan kuat bergerak di dalam dirinya. Dia tahu dia tidak bisa menghadapi makhluk ini sendirian. Dia harus memanggil penjaga spiritualnya. Dengan mata terpejam dan konsentrasi penuh, Binar merapalkan amalan pribadinya. Aura putih mulai memancar dari tubuhnya,
semakin terang, mengusir kegelapan sesaat. Dari dalam aura itu seekor harimau putih besar dan perkasa muncul. Harimau itu adalah perwujudan Hodam pelindung Binar. Bulunya seputih salju, bercahaya lembut, dan matanya yang biru tajam menatap langsung ke arah genderuwo. Harimau itu mendengus, mengeluarkan suara geram yang dalam dan penuh wibawa. Genderuwo itu mendelik, mata merahnya menyala dengan kemarahan. Harimau putih, kau berani menghalangiku? Pertarungan dahsyat pun tak terelakkan. Genderuwo menerjang dengan cakar-cakar energi gelap, sementara harimau putih melompat dengan lincah, menghindar dan membalas dengan cakar cahaya putih yang menyala-nyala. Setiap kali mereka bertubrukan, gemuruh menggelegar memenuhi hutan. Pepohonan bergoyang hebat, dan tanah seakan bergetar. Binar, sambil melindungi Albar dan Jaja yang sudah ketakutan setengah mati, berkonsentrasi penuh untuk mengarahkan hodamnya. Keringat bercucuran di dahinya. Dia bisa merasakan setiap pukulan yang diterima harimau putihnya seakan-akan itu adalah tubuhnya sendiri. Harimau putih itu tangguh. Dengan satu gerakan cepat, dia menerkam bahu genderuwo, menyobek sebagian energi gelapnya. Genderuwo teriak kesakitan, tapi itu justru membuatnya semakin ganas. Dia memukul tanah, dan akar-akar pohon keluar dari tanah, mencoba membelit harimau putih. Dengan cakar tajam, harimau putih memutuskan akar-akar itu. Dia kemudian melompat tinggi, tubuhnya berputar dan mengeluarkan semburan energi putih terang yang langsung mengenai dada genderuwo. Genderuwo pun kembali berteriak kesakitan. Sosoknya mulai bergetar dan menjadi transparan. Dengan perlahan sosok genderuwo itu menghilang menandakan kekalahan atas pertarungannya. Ini belum berakhir, aku akan kembali, ucap genderuwo dengan nada marah. Dengan suara yang semakin melemah, sosok genderuwo itu akhirnya menghilang menjadi asap hitam yang tersapu angin. Keheningan kembali menyelimuti hutan, hanya diselingi oleh desahan napas berat Binar. Harimau putih itu berjalan mendekati Binar, menggosok-gosokkan kepalanya yang besar ke kaki Binar seakan memberi hormat, sebelum perlahan-lahan menghilang menjadi cahaya putih yang kemudian masuk kembali ke dalam tubuh Binar. Binar langsung limbung, tapi Albar dan Jaja segera menahannya. Wajah Albar dipenuhi penyesalan yang dalam. "Maafkan aku, Nar, aku bodoh," katanya. "Kita pergi dari sini sekarang," pinta Jaja masih gemetar. Dengan sisa tenaga, mereka membongkar tenda dengan cepat, meninggalkan hutan larangan dan semua kengerian yang baru saja mereka alami. Mereka tidak pernah berkemah lagi setelah itu. Persahabatan mereka tetap erat, tapi malam itu menjadi pengingat abadi bahwa beberapa batasan tidak boleh dilanggar, dan beberapa candaan bisa berubah menjadi malapetaka yang mengerikan. Dan di kedalaman hutan, dalam keheningan malam, sesekali masih terdengar suara geram jauh dan tertawa jahat, menunggu untuk dipanggil lagi oleh orang-orang yang ceroboh.